Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Dan yang sakit, keluarganya yang sakit, cepat sembuh ya teman-teman. Panjang umurnya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, amin. Balik lagi ya di channelnya Hanata Family. Nah, seperti judulku, ini tuh dapur minimalis, dapur hijau minimalis. Dan kegiatanku ini kali ini tuh bersihin kulkas ya. Kulkasku yang sangat berantakan dan kotor ya teman-teman. Jadi setelah renovasi belum aku beresin ya. Ini tuh perdana aku beresin lagi setelah kelar renovasi ya teman-teman. Nah lihat kan, sangat berantakan, berhamburan di mana-mana ini ya, berceceran, tumpah kemana-mana kecapnya. Ini tuh kecapnya tumpah ya. Ya kita pindahin dulu satu persatu ya teman-teman. Di sini ada gula merah, terus juga ada ini gula pasir dan segala kecap rupa ladaku. Nih sampai korek kuping aja aku masukin kulkas ya teman-teman. Kalau misalnya nggak dimasukin kulkas, disemutin juga. Nggak tahu ya kenapa. Padahal itu kan korek kuping ya. Aneh gitu, masa dia juga disemutin. Katanya sih kalau semut itu mengundang rezeki gitu, banyak rezeki, amin. Kata saya, nggak tahu itu, bukan nggak tahu, saya mengarang sendiri. Oke lanjut, di sini kita cuci itunya apa sih ini namanya apa ya teman-teman, boleh di komen. Raknya ya, rak-rak di kulkasnya kita cuci semua biar mengkilap, pinclong lagi karena tadi kan ada yang bekas sisa kecap menempel gitu ya teman-teman. Memang kalau misalnya kecap itu suka meninggalkan jejak gitu ya, jejak kecap gitu, bukan meninggalkan jejakmu. Meninggalkan jejakmu itu kayak lagu band ya, lagu band siapa? Ini kita cuci dulu. Itu keran wastafel saya sudah karatan ya teman-teman. Masa dia keropos gitu ya, osteoporosis dia, nggak tahu kenapa. Apakah karena air di perumahan saya ini keras atau gimana ya, dia berkarat tuh, karatnya udah sampai menghancurkan gitu ya. Ya memang sih emang agak kotor ya, air di sini tuh berpasir gitu. Mungkin pasirnya itu jadi bertengkar, Oke, ini udah selesai ya teman-teman, udah aku bersihkan semua ya. Oke sip, lanjut di sini. Nah di sini kita lap-lapin semuanya ya teman-teman. Ini bekas kecap juga kita lap semuanya, pokoknya kita bersihkan ya. Ini tuh kulkas awet ya teman-teman, dari kapan ya? Dari aku berarti udah 5 tahunan kayaknya ya. Pokoknya aku tuh nempatin rumah ini itu sering pulang kampung pulang ke rumah orang tua. Jadinya ini kulkas tuh baru ya teman-teman. Karena pas 3 tahun pertama menikah itu aku di rumah orang tua. Jadi 3 tahun apa 4 tahun gitu aku tuh banyakan ya di rumah orang tua, nggak di rumah aku. Ini tuh rumah aku kontrakin ya teman-teman. Jadi selama aku bayar cicilan rumah aku tinggal di rumah orang tua. Sebenarnya kalau misalnya tinggal di rumah orang tua tuh enaknya kita nggak bayar kontrakan, kita nggak makan juga ya, karena anak baru 1 nggak terlalu banyak. Jadi bisa lah untuk menabung-nabung gitu teman-teman ya. Ada keuntungannya dan ada kekurangannya. Kalau bisa, kalau selama tinggal sama orang tua bisa menabung dikit-dikit buat beli rumah, nyicil rumah. Kayak saya tuh nyicil, pas nyicil rumah tuh di rumah orang tua ya, setahun 3 tahun kalau nggak salah. Soalnya saya nyicilnya tuh sekalian nyicil di ini ya, perusahaan suami. Jadi di perusahaan suami tuh kalau untuk renovasi rumah, ambil rumah itu dapat pinjaman ya, walaupun nggak banyak ya teman-teman. Jadi gitu, kita mencicilnya kayak gitu. Ya begitu sekilas cerita perjalanan rumah ini.
Karena kalau namanya rumah itu kan pasti harganya naik terus ya. Kecuali misalnya kita itu anaknya orang kaya, terus tiba-tiba kita dapat warisan rumah gitu, alhamdulillah. Iya, kalau misalnya nggak dapat warisan rumah ya kita menyicil dari anak masih kecil atau belum punya anak gitu. Ini dilanjut ya, aku masukin lagi perkotakannya. Ini food container atau kotak penyimpanan. Food container sekarang ya namanya. Ini kita masukin lagi. Ini aku antara bingung gitu mau ditaruh di mana ini ya. Ini belum terlalu banyak isinya karena memang aku belum ini ya belanja ya teman-teman. Karena belum belanja makanya aku sengaja aku cuci, aku bersihin kulkasnya biar nggak terlalu banyak yang pas dikeluarinnya gitu. Itu ada bawang merah, bawang putih udah di cutting, udah dipotong. Pokoknya aku tuh sukanya tuh bawang merah, bawang putih tuh udah aku kupas ya teman-teman, biar nanti pas masak tuh lebih gampang dan lebih praktis gitu. Jadi nggak ngupasin bawang setiap masak. Karena saya tuh memang saya ini tuh orangnya tuh agak lama ya kalau untuk mengerjakan kerjaan gitu, sampai saya dibilangin gitu ya sama bulik saya tuh orangnya lelet banget gitu. Alhamdulillah biarpun saya lelet begini ya, masih bisa menyempatkan gitu untuk membuat video, dubbing segala rupa ya. Ya sebenarnya apapun itu ya, kalau dipaksa dengan keadaan semua bisa kita kerjakan ya teman-teman. Yang penting kita bersemangat gitu ya. Nah ini kita beresin, kita balikin lagi ke tempat asalnya semula semuanya ya. Ini tuh aku tuh nggak ada karet ya, sisa karet cuma satu itu buat gula. Gak tahu, aku tuh sering nyimpen karet tapi nanti hilang gitu. Padahal kan ini bermanfaat sekali untuk kalau misalnya nih kayak ada sisa-sisa tepung kayak gitu ya, kita karetin aja walaupun kurang estetik ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini terigu, mohon maaf, terigu tuh saya masukin ke dalam kulkas. Kenapa? Karena ya itu karena semut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak di kulkas, semutnya tuh pada bandel gitu, pada ingin ngintip gitu. Apa sih isinya, apa sih, kepo gitu ya. Tuh semut kepo banget ya. Jadi ya udahlah, masukin kulkas aja biar terhindar dari semut-semut nakal gitu. Oke, ini udah kelar, ini udah rapi ya teman-teman ya. Skip seperti ini aja ya kerapihan kulkas saya, alhamdulillah. Kalau untuk bagian atas masih rapi ya, karena nggak terlalu banyak seisinya. Ya masih seperti itu aja. Dan untuk bawah juga sudah bersih, sudah rapi. Kita itu jadi makin senang aja, masih makin semangat gitu untuk masak dan ngisi-ngisi kulkas kalau kulkas kita bersih. Oke, di sini dilanjut ya. Seperti yang video hari Jumat aku bilang ya teman-teman, kalau aku akan meneruskan gitu. Meneruskan apa ini? Meneruskan peninggalan. Ini aku meneruskan yang kemarin aku lagi pasang jendela aluminium ya. Jadi tadi kemarin tuh kan bagian dalamnya ya aku videoin. Nah ini bagian luarnya ya. Jadi untuk bagian luar kelihatannya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh penampakan kalau dari luar tuh kayak gini jendelanya ya. Jadi jendelanya tuh masih polosan gitu ya. Pas pertama pasang itu masih polosan gitu. Dan baru nanti setelah itu di motif-motif ya teman-teman. Ini masih polosan aja. Dan ini diukur dulu biar sama gitu ya tengah-tengahnya. Jadi kita pakai model yang baru gitu. Modelnya tuh ada bentuk kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Jadi kelihatannya tuh lebih kelihatan luas. Kelihatan siapa ya? Kelihatan saya. Oke, ini disilin dulu, ini dilem dulu ya, direkatkan yang bagian tengahnya. Sebenarnya ini belum kelar ya, cuman karena udah dibayar jadi belum datang lagi masnya untuk benerin, karena lemnya kata suami tuh kurang rapi. Memang suami saya kalau masalah kayak gitu dia lebih bawel ya daripada saya. Saya mah nggak terlalu bawel kalau masalah kayak gini tuh, saya pokoknya manut saja gitu, nurut ya. Jadi kalau dibohongin orang ya bahaya juga sih sebenarnya ya kalau kayak saya gitu ya. Makanya dulu tuh pas renovasi orang tua gitu ya, di rumah orang tua itu
Ya itu bapak saya tuh dibohongin gitu sama tukang. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau renovasi benar-benar harus cari tukang yang memang yang benar-benar kerjaannya tuh udah ada hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya tuh benar-benar bagus gitu ya teman-teman. Jangan asal cuman rekomendasi ini bagus tapi kita nggak pernah lihat hasil kerjaannya, itu jangan ya. Karena benar-benar kalau namanya renovasi rumah itu harus benar-benar harus teliti nyari tukangnya ya teman-teman. Karena ya kayak gitu kan kita udah mengeluarkan duit ya. Takutnya kita udah ngeluarin duit hasilnya nggak maksimal, karena itu sering banget terjadi, kita udah ngeluarin duit dan hasilnya tidak maksimal. Jadi bapakku tuh kayak dibohongin gitu ya, suruh bayar gitu, sampai orangnya tuh kayak ngebohong gitu ya. Dulu zaman aku kecil itu di rumah tuh ada telepon ya, itu orangnya tuh kayak bilangnya nelpon gitu, tapi kok aku dengernya kayak bunyi nut kayak orang nggak nyambung gitu. Tapi kan saat itu aku masih kecil ya, aku masih SD, aku nggak ngerti apa-apa namanya anak SD. Aku diem aja, kata aku cuman ini orang nelfon siapa, kok nelfon dia ngomong sendiri apa gimana, kok bunyi nut tapi dia ngomong gitu. Ya anak kecil polos nggak ngerti ya teman-teman ya, kayak gitu pokoknya. Kalau mau renov tuh kayak gitu harus pilih yang harus hati-hati banget gitu biar kitanya nggak kecewa. Kalau kecewa juga gimana, karena sudah jadi juga ya, sudah jadi rumah, nggak bisa, harus disyukuri apapun itu keadaannya. Makanya ini jadi pelajaran gitu pas renovasi rumah bapak gitu, karena jelek banget. Apa misalnya kamar mandi gitu, kamar mandi orang kan harusnya itu gayung itu sebelah kanan ya, jadi kita ngambil ke kanan, ini sebelah kiri semua. Dua kamar mandi orang tua, kamar mandi aku kan orang tua, di dalam ada kamar mandi, di luar ada, itu semuanya kan madepnya kiri. Gimana coba kalau saat lagi itu kan gimana? gimana saya cerita ya, begitulah pokoknya ya. Belum lagi padahal ngedak gitu, tapi dak-dakan atasnya tuh kalau kita jalan di bagian atas itu bunyi dangdung gitu, dangdung es dungdung kayaknya. Bercanda teman-teman. Iya, bunyi dung kayak gitu. Emang bener-bener ya ampun, mantap lah. Makanya benar-benar harus hati-hati, karena yang jadi kernetnya itu anaknya gitu, itu juga kayaknya baru jadi tukang. Jadi kalau bisa mending nyari tukangnya memang sudah profesional benar-benar yang udah mengerti gitu ya bagian pertukangan gitu. Jangan asal kita bayar tukang tapi kernetnya ngasal, dia tuh taunya anaknya sendiri yang masih baru lulus gitu kan. Itu waktu itu iya baru lulus SMA kayaknya anaknya. Nah ini udah kayak gini ya, ini bagian sini, jadi tuh tengah-tengahnya tuh dilem gitu, dibikin kayak gitu ya, dibikin motif kotak-kotak gitu. Kalau untuk motif kotak-kotak aku yang minta. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah teman-teman semua.